Halo, kali ini kita akan belajar mengenal aplikasi baru, yaitu Microsoft Publisher. Microsoft Publisher itu apa? Microsoft Publisher adalah program aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Nah, desktop publishing itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti koran. Nah, jadi nanti kita bisa bikin koran, katalog, brosur, poster, majalah dengan Microsoft Publisher, teman-teman. Oke. Nah, pada saat teman-teman buka Microsoft Publisher, tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Publisher. Nah, di sini sudah ada berbagai macam template-nya, teman-teman. Ada blank A4 portrait, ada blank A4 landscape, lalu ada advertisement, ada award certificate, banners, brosur, business cards, dan sebagainya. Ada kalender, katalog, tadi ya yang Miss bilang ada flyer. Nah, jadi saat teman-teman mau membuat project baru, teman-teman bisa menyesuaikan dengan template yang sudah ada ini di bagian awal. Kalau teman-teman mau buat dari awal, maksudnya teman-teman tidak memakai template yang sudah jadi seperti ini misalnya. Teman-teman bisa klik yang blank A4 portrait untuk membuat project atau membuat file baru. Oke, nah sekarang kita sudah berada di bagian dalam dari Microsoft Publisher. Nah, di Microsoft Publisher itu ada yang namanya menu bar. Menu bar itu yang mana? Menu bar itu yang ini, teman-teman. Ada file, home, insert, page design, mailings, review, and view. Oke. Lalu coba kita ke menu file dulu. Menu file ini fungsinya untuk mengatur file dokumen. Jadi ada seperti menyimpan, save, atau membuka, kita pakai open. Oke, menyimpan file kita bisa pakai save, membuka file kita bisa pakai open. Kalau mau buka file baru pakai open, lalu kalau mau buat file baru ya, mau buat file baru kita bisa pakai new. Mau menyimpan file baru kita bisa pakai save as. Mau print kita bisa klik print di sini. Oke, jadi itu fungsinya menu bar untuk menyimpan, membuka, mengatur kertas dokumen dan sebagainya. Coba kita back. Nah, sekarang kita ada di menu home, teman-teman. Di menu home ini itu ada, sebentar, coba kita gambar dulu ya supaya ribbonnya jalan. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman. Oh, salah. Di sini di menu home. Nah, di menu home ini ada cut, copy, and paste. Sama kayak Microsoft Paint ya. Juga ada cut, copy, and paste. Lalu di sini ada untuk mengatur font. Mulai dari untuk mengatur gaya tulisan maupun ukurannya, size-nya. Oke, sama ya kayak di Paint, Microsoft Paint juga. Kita bisa atur stylenya dan size-nya. Bedanya kalau di sini kita ada icon bold. Icon bold itu untuk menebalkan tulisan yang gambarnya I, ini adalah italic, jadi membuat tulisannya jadi miring. Lalu U itu untuk underline itu untuk memberi garis di bawah tulisannya. Coba Miss contohkan dulu. Misalnya seperti ini. Oke.
Kalau mau ditebalkan kita bisa pakai bold yang ini. Sekarang jadi tebal tulisannya. Kalau mau tulisannya miring kita bisa pakai italic. Kalau mau tulisannya di garis bawah, diberi garis bawah, kita bisa pakai underline. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk warna dari tulisannya kita bisa atur di font color yang ini. Bisa kita atur, misalnya di blok dulu, baru kita atur. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini juga ada untuk mengatur paragraf atau posisi teksnya. Nah, kalau di Microsoft Paint itu nggak ada ya, kita nggak bisa atur posisi teks supaya di pinggir kah, di sebelah kanan, kiri, atau tengah, nggak ada ya kalau di Microsoft Paint. Kalau di Publisher itu ada teman-teman. Jadi di sini ada align left. Align left itu membuat fungsinya untuk membuat tulisan berada di sebelah kiri, rata kiri. Kalau center yang ini namanya center, itu membuat tulisan berada di tengah. Lalu kalau align right, itu membuat tulisan berada di sebelah kanan. Kalau yang justify itu membuat teksnya kanan dan kirinya itu rata, tidak ada yang panjang salah satu sisinya, jadi rata semuanya. Oke. Jadi tadi ini ada align left. Align left itu untuk rata sebelah kiri, center itu untuk di tengah, posisi teksnya berada di tengah, align right itu posisi teksnya berada di kanan, justify itu supaya teksnya itu panjangnya sama teman-teman. Ratanya di kanan dan kiri itu sama. Oke. Lalu di sini ada yang namanya bullets. Jadi kalau misalnya kita mau buat poin-poin teks tapi berupa poin-poin gitu, teman-teman bisa pakai bullets. Di blok semua, lalu klik bullets. Contoh ya. Nah, sekarang sudah ada nih titik-titiknya. Sudah diberi seperti poin-poin. Lalu kalau itu poinnya dalam bentuk gini ya teman-teman, ada bulat, ada panah. Kalau yang ini juga bisa untuk buat poin-poin, tapi dia dalam bentuk angka dan huruf. Bullets and numbering namanya. Kalau yang ini tadi only bullets, kalau ini bullets and numbering. Lalu di sini juga ada draw text box. Draw text box itu fungsinya untuk membuat sebuah tulisan, teman-teman. Jadi untuk membuat tulisan tadi Miss klik yang draw text box ini. Kalau sudah kita buat kotak, lalu tinggal kita tuliskan teksnya. Misalnya Microsoft Publisher. Bold semua, kita perbesar size-nya. Oke. Seperti ini. Oh, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa pakai draw text box, lalu buat kotak, lalu tinggal ditulis saja langsung teksnya di dalam kotaknya. Oke. Lalu kalau misalnya teman-teman mau ubah tadi font colornya, tinggal di blok semua terus pilih yang ini, font color. Oke. Sekarang di sini ada picture. Nah, picture itu ini insert picture, tapi picture-nya yang online, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau masukin gambar ke Microsoft
publisher, teman-teman bisa pakai picture ini. Tapi kalau picture ini yang ada gambar bulatnya, itu picture online namanya teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa memakai picture online ini kalau ada koneksi internetnya. Kalau nggak ada, nanti tampilannya seperti punya Miss ini. Oke, jadi nanti kalau nggak ada koneksi internet, pasti ada warningnya seperti ini teman-teman. You need an internet connection to insert online pictures. Jadi harus ada koneksi internetnya. Lalu misalnya kalau mau masukin gambar tapi bukan yang online, bisa juga. Bisa klik insert lalu pilih picture yang ini. Oke. Lalu tinggal dipilih deh gambarnya dari device kita, dari laptop atau komputer. Ini picture-nya, berarti kalau mau pakai yang ini teman-teman harus punya dulu atau simpan dulu gambarnya di laptop atau komputer. Kalau yang online tadi harus ada koneksi internetnya dulu. Oke. Lalu di sini ada table, teman-teman bisa bikin tabel di sini. Mau kolomnya 3 atau 4, terus barisnya ada berapa, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi deh tabel. Lalu di sini ada shapes, teman-teman. Nah, shapes ini ada banyak sekali bentuknya. Ada banyak sekali bentuknya, teman-teman. Shapes ini. Oke. Jadi teman-teman bisa pakai, bisa belajar untuk membuat gambar dengan shapes ini. Oke. Coba Miss kasih contoh dulu ya. Miss buat lingkaran aja deh. Nah, pada saat kita nanti misalnya buat sebuah bentuk shapes gitu ya, nanti di sini akan muncul menu format, teman-teman. Nah, di menu format ini kita bisa atur untuk warnanya. Ini ada shapes fill. Shapes fill itu untuk mengatur warna bagian dalam gambar dari shapes-nya. Jadi shapes fill itu untuk mengatur warna di bagian dalam shapes. Coba ya, kita ganti. Nah, seperti ini. Lalu yang shapes outline, apa bedanya dengan shapes fill? Kalau shapes outline itu untuk mengatur warna di bagian luar shapes-nya. Nah, ini kan masih ada garis biru di ovalnya ya, di lingkarannya. Nah, garis hitam. Nah, garis hitam ini kita ganti dengan menggunakan shapes outline. Jadi seperti itu teman-teman. Bedanya shapes fill dan shapes outline. Shapes fill untuk mewarnai bagian dalam dari shapes-nya, sedangkan shapes outline untuk bagian luarnya atau bordernya gitu. Nah, lalu ada shapes effect. Di sini ada shadow, reflection, glow, soft edge, bevel, 3D rotation. Ada banyak sekali teman-teman. Bisa coba shadow itu seperti dikasih bayangan nanti gambarnya. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Oh, nggak kelihatan. Coba Miss pindahin dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini efek untuk shapes-nya. Oke, lalu sekarang ada wrap text. Wrap text itu untuk mengatur posisinya. Kalau sekarang posisinya coba dilihat, masih true. Jadi dia tidak, gambarnya tulisan tidak menghalangi gambarnya karena kita pilih true. Jadi ini untuk mengatur posisi dari shapes teman-teman atau gambar ya. Jadi misalnya kalau mau nutupin teksnya, kita bisa pakai
yang ini teman-teman. Bentar. Kita bisa pakai yang yang ini. Top and bottom, berarti benar tadi Miss yang awal. Yang ini teman-teman, top and bottom itu kalau misalnya mau untuk nutupin teksnya. Oke, jadi teman-teman bisa coba-coba nanti dengan wrap text ini. Lalu kalau yang bring forward atau bring to front itu untuk mengatur posisi dari gambar atau shapes-nya, mau berada di paling depan atau paling belakang dari objek lain gitu. Kalau yang ini khusus untuk ke belakang teman-teman. Kalau yang bring forward itu untuk membuat objeknya berada di depan dari teksnya atau objek lainnya. Kalau send backward, dia berada di bagian belakang dari objek lain. Seperti itu. Sekarang kita buat berada di ini ya, depan. Sebentar. Ini dia. Tadi kita send backward, berada di belakang. Sekarang bring forward, berada di depan. Sekarang kita menuju ke menu insert. Nah, di menu insert ini juga ada banyak sekali teman-teman. Di menu insert ini juga ada banyak sekali. Oke, ini ada page. Misalnya teman-teman mau insert atau tambahin lagi page-nya, tinggal klik insert blank page. Kalau mau duplicate, tinggal diklik slide mana atau page mana yang mau diduplicate. Oke, nanti seluruh isi dari page-nya itu akan juga terduplicate. Nah, kalau di sini ada table. Jadi kita bisa bikin tabel. Kalau misalnya Miss mau bikin 4 kolom, berarti nanti tinggal kita pilih 4. Lalu barisnya Miss mau bikin 5. Lalu kita tinggal hitung ke bawah 5. Nah, itu sudah jadi deh tabelnya. Lalu di tabelnya nanti juga bisa diatur untuk warnanya teman-teman. Di sini ada. Teman-teman bisa atur di menu desain. Oke, jadi nanti kalau sudah buat tabelnya, menu desain and layout ini akan muncul teman-teman. Dan teman-teman bisa atur. Oke. Lalu yang ini tadi sudah dibahas, picture and online picture, shapes juga sudah ya. Lalu di sini juga ada banyak sekali page parts. Misalnya teman-teman mau membuat sebuah publishing, teman-teman bisa pakai ini page part. Atau membuat kalender, bisa juga teman-teman bisa pilih di sini. Mau bikin majalah, terus butuh border, teman-teman bisa pilih atau cari berbagai macam border di sini. Kalau ini tadi sudah kita lihat ya, draw text box fungsinya untuk membuat sebuah tulisan. Oke. Lalu coba kita ke menu page design. Di menu page design ini ada orientation, lalu ada juga size. Oke. Nah, kalau kita mau atur landscape atau portrait,
dari page-nya teman-teman bisa pakai orientation, mau portrait atau landscape. Ini sekarang modenya lagi landscape, sedang landscape. Kalau tadi portrait, seperti ini. Mau atur ukuran dari page-nya, teman-teman bisa menggunakan size. Nah, di sini sudah ada nih template-nya dari Microsoft Publisher. Ada A3, A4, A5, B4, dan masih banyak lagi. Kalau ini sekarang sedang menggunakan A4 Portrait. Oke. Lalu kalau misalnya teman-teman mau atur custom sendiri size-nya. Jadi tidak ada di sini misalnya. Teman-teman bisa klik page setup, lalu tinggal diganti di bagian weight and height-nya. Kalau sudah, klik OK. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk background, misalnya teman-teman mau buat poster, lalu teman-teman pengen background-nya diwarnain, teman-teman bisa pakai di sini background. Oke. Kalau mau cari yang lain, kita bisa klik more background. Nah, di sini ada berapa pilihan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau novel itu tuh hanya untuk satu warna background. Kalau novel itu tidak ada, ya ampun, tidak ada. Kalau solid fill itu hanya satu warna untuk backgroundnya. Hanya satu warna. Kalau gradient fill itu gradasi. Jadi backgroundnya nanti warnanya adalah gradasi, teman-teman. Kalau picture or texture fill, ini jadi kalau misalnya teman-teman mau backgroundnya itu gambar sesuatu, gambar foto, gambar dari foto atau gambar sesuatu, bisa pakai ini picture or texture. Caranya kita nanti klik file, lalu tinggal dicari gambar apa yang mau dijadiin background. Kalau sudah, tinggal klik filenya, lalu klik insert, nanti dia akan muncul. Kalau pattern ini nanti backgroundnya jadi seperti ini, teman-teman. Bentuknya macam-macam. Dan kalau untuk pattern, kita nggak bisa ambil dari laptop kita atau gambar yang sudah kita simpan. Kalau mau dari gambar, berarti pilihnya yang picture. Kalau pattern, ini sudah dari Microsoft Publisher-nya sudah ada pattern seperti ini. Misalnya contohin satu ya, yang ini diagonal. Kalau sudah diklik, kita klik OK. Nah, jadi jadinya seperti ini, teman-teman. Oke. Warnanya juga bisa diganti. Lalu klik OK. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada mailings, ada review, and ada view. Nah, di sini juga ada seperti Microsoft Paint untuk zoom in and zoom out-nya. Ini untuk zoom out dengan tanda minus, dan untuk zoom in menggunakan tanda plus. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, Microsoft Publisher. Jadi nanti teman-teman bisa lihat video ini lagi untuk lebih mengenal Microsoft Publisher, atau teman-teman mau coba explore sendiri dengan langsung buka aplikasi Microsoft Publisher-nya, boleh sekali. Oke, jadi teman-teman coba buka-buka Microsoft Publisher-nya, terus diklik-klik supaya teman-teman bisa lebih terbiasa melihat menu-menunya dan lebih paham fungsi-fungsinya. Oke.
Kalau begitu, sekian penjelasan dari Miss mengenai Microsoft Publisher. Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau begitu, sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.